Bapak Ibu, jadi untuk ketahuan nanti kita mulai pukul 19 atau jam 7 malam. Jadi 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Ibu Martina. Selamat malam semua, Ibu Bapak. Ibu Wulandari. Ya, selamat malam Pak Jeffrey. Ya. Ibu di Tenggara mana nih Ibu? Di Maluku Tenggara Pak, di SMA 3, di Itu Perumnas. Maksudnya di MBD atau di Sumlaki atau di Tual? Di Maluku Tual. Tenggara ya Pak, ya di Tual. Di Tual, iya. Saya juga orang tua Ibu. Salam kenal Pak. Ya Ibu, maksudnya saya punya tetangga yang orang tua bukan saya. Pak Rusil ini tertawa tuh. Jaga sanang kakak masuk-masuk begitu tuh. Kemudian tuh ini bang kuliah, ini beban. Kan mulai itu jam 7. Gitu kan ini paling kacau. Jadi suara mulai deh. Saya lama-lama kita kelas kasih salin ketemu di grup lain. Kunci. Dan kele kunci. Bisa. Jadi ceritanya ini masih PPG kah? Masih PPG Ya, Ibu, atau selesai? Dalam masih proses Ibu tuh. Oh, masih proses. Semangat semua. Bapak Ibu ada libur ini, ada PPL. Halo Ibu Celestina, Ibu Lovia, Rau. Iya, halo. Selamat malam. Ya. Malam ya. Hai Ibu Tina. Nanti Frau Jun nanti lama ini Frau Tanlan dengan Frau Wulandari ini bisa bahasa Jerman sebab semua bahasa Jerman. Astaga. Bisa tahu apa? Guten Nachmittag, begitu? Guten Abend. Nanti Ibu Beatrice jelas. Dulu waktu SMA saya dapat bahasa Jerman Ini yang masuk semua ini kebanyakan guru-guru bahasa Jerman ini yang hebat-hebat luar biasa. Ya, Terima nanti sampai kasih, mata-mata dalam nih, Jun, kesian. Tapi Frau Wulandari ini kayaknya tinggal di mana ya? Frau Salmon. Pegangnya. Frau Salmon, Senyum dong. email. Kasih unmute mic dulu sayang biar dengar suara. Email aja. Apa Pak? Kan belum mulai juga. Selamat berjumpa kembali. Ibu Salmon ini cantik dari dulu sih. Tadi kira beta mau kasih keluar dari sini nih. Dan 2 laki-laki nih. Rusia dengan beta tadi Rusia di depan itu bagian belakang jaga pintu masuk keluar kio. Bapak Ibu kita 6 menit lagi baru mulai ya. Ya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Biar jam 10 juga saya tunggu Ibu soalnya saya rumahnya dekat saja. Mantap Ibu.
Berarti ini demi sesuatu ini, Pak. Iya Ibu, demi anak dan si buah hati, mama dan si buah hati. Itu Barang tujuan Ibu jangka panjang Beatrix, berarti. kalau saya misalnya apa nih nanti iko nanti admin saya bantu lah. Admin kick sampai jauh. Selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat malam. Malam Ibu Wakim. Tanya asal usul dulu, Pak. Iya, kayaknya Ibu Wakim dari NTT kayaknya deh. Dari MBD, Pak. BD. Oh, ini Ibu Wakim. Maluku Barat Daya. Kalwedo. Kalwedo, Bapak. Soalnya beta dari Adaut Ibu. Oh, dari Adaut. Kita pernah bersama. Maksudnya kita pernah bersama sekabupaten. Kita berpisah kan? Iya, tapi kalau juga itu sih kalau Malam Ibu Ira. tapi kau tumpung Selamat malam Ibu Nel yang cantik. Oh, Emola. Halo, RT. Kakak Doni. Halo, Baribot. Sudah juga ngobrol kangen jadi. Sekali Ibu, biarkan kita bercerita. Sebelum mulai ini kan bersuara dulu toh biar enak. 5 menit Pas mulai lagi baru jadi saya. tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Besok baru kita yang giliran berbagi nih. Oh, siap. Sesi kedua, Ibu. Sesi kedua malam Sesi kedua. berarti. Iya, malam. Nanti kita bergabung lagi Ibu Wakim ya. Siap, Ibu sayang, Ibu Jun. Saya bersedia Ibu sampai kapanpun. Bolehkah Ibu yang sudah selesai bisa menjadi moderator bagi saya dan Pak Jeki? Iya, sudah 20. Kalau ibu-ibu bersedia, yang sudah selesai bertugas, sahabat teknologi yang sudah selesai, bantulah kami dulu. Mantap. Besok kasih Google Meet saya nanti Kak ini Oke, bantu. Ibu Jun. Iya, Frau Jun. Iya. Siap. Ibu June nanti yang jadi moderator lah buat kami berdua. Oke, yang penting malam toh. Iya, malam Ibu, malam. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Lalu ini cek triwulan 3 dengan apa ini akan baku dekat kan? Mudah-mudahan semoga yang ini. Triwulan 3 Oktober, triwulan 4 awal Desember. Oktober tanggal berapa? Kayaknya gak mau Oktober minggu buka Ibu. Ah, serius nih Pak. Iya, ketemu besok tanda tangan STMJ di Mirai ini, apartemen ini. Oh, aduh, berita ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Ibu itu temannya beta, bukan beta tadi bicara. TPP belum jelas. TPP yang belum jelas, Serti yang semua ada tanda-tanda. Biar TPP belum jelas, yang penting Serti akan jelas dulu karena kan pukulan lebih berat dari TPP itu. Iya. Iya, tapi kalau 5 bulan TPP orang 1.800.000 itu tambah-tambah. Iya, potong apa 5 hari. Bisa Baru tambah sistem hancur pas. Jadi ada dapat ceperan sedikit, rakam aja. Iya, bisa. Ingatan. Persyaratan TPP sekarang itu harus sudah dapat sertifikat di PMM itu 5. Masa? Paling malawang itu yang admin nih. Lalu jadi kalau Ali dong punya TPP orang cari tuh ikut kursus sudah di PMM kas habis dulu. Lalu bro ini mau uji kompetensi itu kemarin mau pergi di Ambon saja, lalu langsung aku kalau Dori. Uji kompetensi itu tergantung kota dari pusat dan ditertimbangkan dengan pengusulan dari daerah. Selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung. Iya. Sekarang sudah tepat pukul jam 7 malam. Kita
Saya izin Bapak Ibu untuk memulai acara webinar di malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, pertama-tama, selaku insan yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenannya lah, maka pada malam hari ini kita semua diperkenankan untuk mengikuti webinar inovasi pembelajaran yang diselenggarakan atau diadakan oleh Sahabat Teknologi Provinsi Maluku tahun 2023 pada hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Ya, Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan hari ini berkenan hadir, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di webinar kita pada hari pertama sesi kedua kali ini. Berikut saya bacakan agenda acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan dari Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022, kemudian kita masuk ke presentasi materi, yang pertama oleh Ibu Jun, kemudian oleh Ibu Martina, dan oleh saya sendiri. Kemudian kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab dan closing statement, kemudian yang terakhir penutup. Mungkin itu agenda acara yang akan kita lewati bersama-sama pada malam hari ini. Untuk ketahuan Bapak Ibu, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Duta Teknologi Provinsi Maluku tahun 2022, Ibu Imania Rahmi Utami. Kita coba sapa dulu Ibu Imania, sudah bergabung bersama kita. Ya, mungkin belum ada. Karena belum ada, kita lanjut saja. Jadi Bapak Ibu, waktu kita untuk melakukan webinar itu terjadwal 1,5 jam. Jadi kita mulai jam 7, mungkin nanti selesai 8:30. Untuk tidak membuang-buang waktu, maka saya akan mempersilahkan pemateri pertama, Ibu Jun Carmenoya van Delsen, untuk memaparkan materinya. Beliau adalah guru di SMA Laboratorium Unpati. Beliau adalah pengajar bahasa Jerman. Ya, kepada Ibu, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu moderator kita dan juga nanti jadi pemateri ya. Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ada Selamat juga malam. yang bukan dari Provinsi Maluku, ada juga dari NTT, ada juga mungkin dari Papua yang hadir saat ini. Selamat malam, terima kasih atas waktunya ya, bisa memenuhi undangan kami menghadiri acara. Sebenarnya ini merupakan salah satu yang sangat baik sekali, di mana kita sebagai sahabat teknologi kita bisa berbagi serta berkolaborasi dengan teman-teman sahabat teknologi dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Izin saya ini ya, share screen. Jadi ya. Apakah semua sudah bisa melihat PowerPoint saya? Sudah. Ya. Sudah. Seperti yang saya sampaikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu yang lain, mungkin nama saya Junece Noya van Delsen, tapi di sini yang hadir memang banyaknya itu Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru bahasa Jerman, makanya jawabannya sudah Frau, karena biasanya panggilan Ibu itu Frau ya. Tapi nama saya Junece Noya van Delsen. Baik,
webinar inovasi pembelajaran sahabat teknologi Provinsi Maluku ya. Di saat ini kami ada 3 orang dan saya mendapat sesi yang pertama. Hari ini saya akan berbagi salah satu model pembelajaran yang dimana sekolah kami SMA Laboratorium Universitas Patimura ini merupakan model pembelajaran yang sangat yang merupakan ciri khas kami di sekolah ya, yaitu pembelajaran berbasis riset. Ya. Jadi kami mengambil, memang ada banyak model yang kami pakai, tetapi di dalam pembelajaran kami beberapa pembelajaran di setiap semester harus ada 1 KD yang dimana kita mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset. Karena saya di sini sebagai sahabat teknologi, maka saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset dan juga memanfaatkan perangkat TIK yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pembatik, program pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Jadi kami sini banyak belajar ya di pembatik, mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dan saya sudah mencoba untuk mengimplementasikan PBR ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya atau mungkin ada di sini yang sudah menjalankan PBR, pembelajaran berbasis riset. Awal mula waktu saya mencoba ya, khusus untuk bahasa Jerman ya, itu saya merasa kesusahan sekali Bapak Ibu. Karena apa? Di mindset saya bahwa pembelajaran berbasis riset ini lebih cocok kepada ranah MIPA, benar ya? Ranah MIPA, di mana yang membutuhkan riset-riset, membutuhkan mereka melakukan penelitian-penelitian ya. Dan saya cukup awal mula saya menjadi guru di SMA Laboratorium Unpad itu saya kesulitan sekali. Ini bagaimana bahasa Jerman? Anak-anak baru saja belajar, jangan kata mau riset. Anak-anak saja belum tahu bicara bahasa Jerman. Bagaimana mereka mau melakukan riset? Tetapi setelah sudah 3 tahun saya mengajar, ya ini tahun ketiga saya mengajar, dan benar-benar ketika saya mengimplementasi pembelajaran berbasis riset ini, ada sesuatu yang baru, ya, ada satu kebaruan khusus untuk bahasa Jerman, ya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembelajaran abad 21, ya, dituntut untuk kita dapat menerapkan pendekatan student centered learning, ya, di mana semuanya itu memusatkan kepada siswa punya siswa lebih terpusat kepada siswa, ya, di mana siswa yang mencari sendiri, siswa yang menemukan sendiri, siswa yang ini guru, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, ya. Nah, dan di sini PBR sangat-sangat pembelajaran berbasis riset ini sangat mengena atau sangat cocok dalam student centered learning. Mungkin Bapak Ibu berpikir, riset itu hanya ada pada perguruan tinggi, ya. Riset itu lebih cocoknya diterapkan bagi perguruan tinggi. Tapi SMA saya, memang karena kita SMA Laboratorium Unpati, sehingga kami itu menerapkan riset sudah dari dini, karena lab school, ya. Jadi mereka harus selalu melakukan penelitian-penelitian kecil dan sederhana. Jadi riset itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dia punya outputnya adalah sesuatu seperti skripsi atau karya tulis ilmiah atau sebagainya. Memang itu bukan sampai skripsi, tapi anak-anak saya dia punya outputnya tuh pasti karya tulis ilmiah atau proyek-proyek, produk-produk, ya, yang dimana kami di SMA Laboratorium Unpati itu sudah menerapkannya. Iya, ini adalah pembelajaran berbasis riset, di mana pembelajaran berbasis riset itu sendiri adalah pembelajaran yang membangun pemahaman siswa
Pembelajaran ini mengembangkan prior knowledge ya. Pembelajaran yang merupakan proses interaksi sosial dan pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata ya. Jadi siswa-siswi mereka langsung yang disebutkan dengan pembelajaran bermakna itu ya, mereka langsung sendiri yang mengalami, yang mengembangkan ya, sehingga di dalam komponen riset ya, dalam pembelajaran berbasis riset ini saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini adalah sarjana-sarjana yang luar biasa, sehingga kalau saya menyampaikan tentang komponen riset itu sudah ada di luar kepala kita ya. Jadi komponen riset itu terdiri dari pertama latar belakang, bagaimana prosedurnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasil risetnya, dan pembahasan serta publikasi hasil riset. Baik. Ini merupakan sintaks ya, sintaks atau bisa disebutkan sebagai langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis riset yang dimana saya sudah menerapkan ya. Jadi ini kami di sekolah ya, kami memakai sintaks ini walaupun PBR ini ada banyak sintaks ya, banyak teori-teori yang mengatakan, tapi di sekolah kami menganut langkah-langkah ini yang dari Peter Tram tahun 2010 ya. Itu ada 7 langkah. Di mana yang langkah pertama itu adalah formulating a general question. Di mana siswa itu dia mengidentifikasi kira-kira masalah apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, sesuai dengan KD kita. Kira-kira masalahnya apa? Salah satu KD dalam bahasa Jerman ada itu tentang kajian puisi dan lagu. Kalau guru-guru bahasa Jerman sini sangat tahu ya, KD 6. Ya, KD 3.6 dan 4.6. Di situ ada siswa mengkaji tentang puisi dan lagu. Dan di sini saya sudah menjalankan sintaks ini ya. Saya memberikan contoh langsung sesuai dengan apa yang telah saya jalankan atau terapkan. Jadi formulating a general question, di mana kami anak-anak saya itu mengambil satu puisi Jerman. Waktu itu mereka mengambil Johann Wolfgang von Goethe, puisi dari Jerman. Kemudian ada salah satu lagu. Jadi saya membagi mereka dalam 2 kelompok. Di situ mereka mengidentifikasi masalah. Kira-kira masalahnya apa? Di situ saya mengambil ini linguistik terkait dengan terkait dengan makna semiotik ya, semiotik. Di situ semiotik dari puisi dan juga semiotik dari lagu, karena mereka mau belajar tentang maknanya. Ini kan mereka tidak tahu ini artinya apa. Itu masalahnya di situ. Mulailah mereka formulating a general question. Nilai-nilai intrinsik, ekstrinsik, dan sebagainya ya. Kemudian overview of research literatur, langkah yang kedua. Di sini anak-anak ini mereka mulai membuka ya jurnal-jurnal yang terkait. Hari itu saya memberikan 15 jurnal, mereka harus membaca 15 jurnal itu yang terkait dengan analisis semiotik, baik dari puisi maupun lagu. Ya. Kemudian yang ketiga itu defining the question. Karena defining the question itu adalah kita menyusun hipotesis ya, menyusun hipotesis. Karena ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga kami tidak membutuhkan hipotesis. Sehingga langkah yang ketiga ini kami tidak lakukan. Yang keempat itu planning research activities atau clarifying methods, metodologis. Langkah keempat ini kami mulai membuat kira-kira metodologi penelitiannya apa, langkah-langkahnya apa. Karena di sini adalah penelitian kualitatif, mereka mulai menyusun. Kita pakai triangulasi data, mereka belajar telah ada dokumen, mereka belajar wawancara dengan ahli. Waktu itu mereka wawancara ahli literatur di kampus ya. Dan juga mereka
observasinya mereka melihat kira-kira lagu ini dia seperti apa, puisi ini seperti apa, bagaimana Johann Wolfgang von Goethe punya kehidupan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, undertaking investigation, analyzing data. Mereka mulai menganalisis data dari puisi dan lagu itu. Kemudian interpretation and consideration of result, ya. Jadi di mana mereka mulai dari sini mereka mulai menyusun hasil dari apa yang mereka telah lakukan, ya, interpretation and consideration of results, ya. Jadi mereka menyusun hasil yang mereka dapati sesuai dengan kita punya identifikasi masalah pada awal tadi. Nah, kemudian pada yang ke-7, report and presentation of results. Jadi mereka presentasi hasil kajian mereka, ya, hasil analisis mereka. Nah, kemudian selain itu mereka juga punya hasil, kita sudah publish ke jurnal nasional terakreditasi, ya. Jurnal namanya Jurnal Erfolgreicher Deutsch Unterricht, ya, itu merupakan jurnal di Unpati, dan mereka sudah ada 2 jurnal yang jadi untuk sintaks dalam PBR ini kalau berbicara terkait dengan pemanfaatan perangkat pembelajaran, ya, pasti di dalam 7 sintaks ini kami saya selaku guru dan anak-anak saya itu kami memanfaatkan pembelajaran, memanfaatkan perangkat-perangkat TIK yang pasti dalam kita pembelajaran sintaks dalam PBR ini. Kami ada beberapa tahap, ya, tidak bisa dalam 1 kali pertemuan langsung PBR-nya selesai Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi kami itu sekitar 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 2 bulan, maaf, 1 sampai 2 bulan saja untuk 8 kali pertemuan saya bikin sampai selesai report and presentation. Jadi ajaran berbasis TIK yang kami pakai saat dalam PBR ini, yaitu mereka membuat PowerPoint presentasi dengan Canva, dan juga mereka menggunakan mereka seperti survei ya, survei itu menggunakan Mentimeter. Jadi ini software presentasi, ya, beberapa pembelajaran berbasis TIK. Saya rasa juga bahwa Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar dengan Canva Mentimeter, ya. Tapi untuk pembelajaran berbasis riset memang kami selalu menggunakan TIK. Kemudian kami menggunakan juga aplikasi pembelajaran kolaboratif. Dari semua ini mereka pakai tuh Google Docs dan Jamboard, ya, untuk mengidentifikasi masalah mereka tulis di dalam Jamboard, dan mereka punya jurnal itu mereka tulis di dalam Google Docs sehingga mereka bisa berkolaborasi. Nah, kalau di dalam bahasa Jerman ada satu teori yang mengatakan terkait Synchronous Schreiben, di mana mereka itu jadi walaupun di rumah satu menulis, satu yang lain juga bisa sambil menulis, mereka bisa sama-sama, ya. Jadi mereka menggunakan Google Docs dan Jamboard. Ini merupakan aplikasi pembelajaran kolaboratif. Kemudian ada juga aplikasi penyimpanan daring. Nah, jadi mereka punya hasil-hasil yang mereka sudah identifikasi. Mereka biasanya kita familiar dengan Google Drive, ya, Bapak Ibu, Google Drive. Jadi Google Drive-nya mereka simpan hasil-hasil mereka itu, hasil-hasil penelitian mereka simpan di Google Drive. Walaupun ada juga aplikasi penyimpanan daring seperti Dropbox dan juga OneDrive. Kemudian mereka juga menggunakan sosial media untuk pembelajaran, ya. Hasil-hasil mereka itu mereka juga paparkan, selain yang tadi saya bilang publikasi di dalam jurnal, mereka juga paparkan di dalam YouTube dan Facebook, ya. Memang Instagram dan TikTok itu belum kami gunakan, tapi mungkin dalam pembelajaran ke depan juga kami akan gunakan. Tapi memang ini saya sampaikan di sini untuk Bapak Ibu kita sama-sama lihat, ya, bahwa memang sekarang dituntut di mana pembelajaran itu sudah harus berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi apapun model pembelajaran yang kita pakai, kita harus bisa mengimplementasikan
dalam pembelajaran. Dan di sini saya memilih pembelajaran berbasis riset. Selain dengan apa yang tadi saya sampaikan, kami juga menggunakan perangkat laptop untuk mencari sumber-sumber, ya, jurnal-jurnal internasional, bahkan jurnal nasional, untuk menjadi bahan acuan anak-anak saya dalam pengembangan jurnal. Jadi Bapak Ibu guru, walaupun mereka masih SMA, mereka sudah punya jurnal, ya. Ini juga semangat untuk Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru juga harus menulis, karena sekarang ini anak-anak itu sudah bisa sudah bisa didorong untuk mempunyai publikasi, dan lewat pembelajaran berbasis riset ini mereka dapat mempunyai, walaupun memang masih banyak kekurangan, tetapi mereka sudah berani untuk membuat jurnal-jurnal, membuat ini, ya, sehingga sangat bagus sekali untuk diterapkan dalam pembelajaran. Bisa juga dalam pembelajaran lainnya, ya. Nah, kalau saya mengambil KD titik 6, bisa pakai KD yang lain, tapi penelitiannya lebih sederhana dibandingkan mungkin outputnya lebih ke video presentasi kah, atau lebih ke infografis kah, kita bisa buat seperti begitu, ya. Tidak serta-merta pembelajaran berbasis riset outputnya adalah jurnal, ya. Bisa video presentasi, bisa infografis, bisa apapun yang dimana mereka punya hasil itu dapat dipublikasikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan setelah ini atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya siap untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, guten Abend. Ya, selamat malam, super sekali Ibu. Ya, saya kutip satu kalimat terakhir dari Ibu Jun tadi, yang mengatakan bahwa apapun model pembelajaran yang kita gunakan, seharusnya kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya. Ya, super sekali. Ya, demikian presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jun Carmen Noya van Delsen. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh nanti disampaikan pada chat, atau nanti setelah di akhir sesi penyampaian materi, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf. Ya, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Maluku tahun 2022. Saya sapa lagi Ibu Imaniar. Halo Ibu. Halo Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Imaniar Rahmi Utami. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 15 Buru yang pada tahun lalu menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Maluku tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan sambutan atau prakata. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kegiatan pada malam hari ini adalah kelanjutan dari yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi di siang hari tadi sudah dilaksanakan kegiatan yang serupa dengan berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi Bapak Ibu hebat yang berbagi pada kesempatan kali ini itu adalah sahabat teknologi yang masuk dalam 30 besar peserta pembatik level 4. Jadi pada kegiatan pembatik level 4 ini Bapak Ibu diminta untuk berbagi dan berkolaborasi. Maka dari itu, Bapak Ibu yang berbagi pada saat hari ini adalah saling membagikan praktik baiknya. Jadi yang terbaik, jadi menampilkan yang terbaik. Nah pada webinar pada malam hari ini, jadi
untuk itu merupakan kesempatan. Nah, kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, jadi belajar bersama dan berbagi praktik yang terbaiknya dalam mengimplementasikan pembelajaran. Nah, terutama dalam memanfaatkan teknologi ini, bagaimana caranya. Jadi, melalui webinar pada malam hari ini, jadi peserta nanti bisa saling belajar, jadi nanti bisa saling bertukar pikiran, saling berdiskusi juga. Nah, nanti agar kualitas pembelajaran di Indonesia ini juga, terutama di Maluku ya, semakin lebih baik lagi. Nah, temanya adalah berbagi praktik baik ya Ibu ya. Nah, di sini pada kesempatan pada malam hari ini sahabat teknologi sudah melalui beberapa tahapan, ada level-level yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu semuanya ini. Jadi sudah ada di level 1, 2, 3 sudah dilalui semuanya dan saat ini di level 4. Jadi saya lihat semangat banget. Nah, luar biasa. Mulai dari sesi 1 tadi, jadi dimulai dari hari ini, tanggal 17 sampai nanti 5 hari ke depan. Jadi berlanjut Bapak Ibu, silakan nanti diikuti terus praktik baik yang disampaikan oleh Bapak Ibu sahabat teknologi semuanya. Insya Allah akan ada manfaat besar yang akan kita ambil. Jadi kita mengosongkan gelas terlebih dahulu. Nah, kita terima apa yang praktik baiknya nanti bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Nah, kurang lebih itu dari saya. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada Ibu Duta yang sudah memberikan arahan atau sambutan kepada kita. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Saya kutip Bu satu kalimat tadi terakhir dari Ibu bahwa kegiatan webinar ini bisa kita jadikan sebagai kesempatan untuk berbagi pengetahuan ataupun pengalaman dalam mengimplementasikan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan agar ada peningkatan kualitas pembelajaran khususnya di daerah Maluku tercinta. Ya. Demikian Bapak Ibu, sambutan atau arahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Maluku tahun 2022. Sekarang kita beralih ke pemateri yang selanjutnya. Moderator saya alihkan kepada Ibu Jun. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tanpa membuang-buang waktu, kita akan masuk pada sesi yang kedua ya, yaitu pemateri dari Ibu Martina ya, sahabat teknologi dari Maluku Tenggara. Jadi Ibu Martina Wulandari. Halo Ibu Martina. Selamat malam. Nah, jadi Ibu Martina ini Miss atau Mem ya? Guru bahasa Inggris. Mem. Mem di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara ya. Jadi beliau ini punya pengalaman sudah cukup lama karena beliau sudah mengajar sejak tahun 2011. Ya, Ibu Martina ya? Ya. Tepat sekali, Bu. Ya, benar. Maaf, Frau. Iya, Mem. Oke. Tanpa membuang waktu, saya persilakan Ibu Martina untuk membawakan materi di saat ini. Ya, selamat malam. Good evening, everyone. Saya sapa yang terhormat Ibu Imaniar sebagai Duta Teknologi tahun 2022 dan juga rekan-rekan dari Sahabat Teknologi 2023 dan seluruh rekan-rekan sekalian, senior-senior saya, kemudian teman-teman yang dengan caranya masing-masing mewujudkan pendidikan yang berdampak kepada peserta didik di Provinsi Maluku secara khusus. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memberikan pantun. Bapak Ibu boleh menjawabnya dengan cakep. Makan siang pakai ikan nila. Cakep. Sambil bercanda bersukaria.
Cakep. Mari membangun pelajar Pancasila. Cakep. Maluku berjaya, berakhlak mulia. Terima kasih untuk cakepnya. Salam dan bahagia Ibu Bapak. Semoga kita semua selalu dengan penuh sukacita, tetap dengan semangat yang selalu baru. Ya, tanpa membuang waktu, izin saya untuk share screen materi yang boleh saya bagikan. Apakah sudah nampak Ibu Bapak? Sudah nampak. Ya, sudah nampak ya. Bu. Baik, saya mencoba untuk menyatukan perspektif kita terkait pendidikan yang lebih bermakna dengan pembelajaran inovatif. Dengan mengambil kata dari bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan, Icobameti, inovasi pembelajaran sahabat teknologi. Nah, Icobameti itu kalau kita mengambil dari filosofi tersebut, maka kita saling bersama-sama untuk Bameti. Bameti itu mencari ikan seperti itu ya. Nah, di saat ini kita akan sama-sama mencari sumber belajar, kita akan belajar bersama-sama. Nah, praktik baik perbaikan pembelajaran Great Athlete Edu Game. Ibu Bapak sekalian, ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka IKM dan ini merupakan praktik baik perbaikan pembelajaran. Kenapa kemudian saya mengambil ini sebagai satu bentuk perbaikan pembelajaran? Karena saya melihat bahwa pembelajaran terkait penggunaan teknologi sudah saya terapkan, namun perlu untuk saya lakukan perbaikan dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa hal. Nah, kemudian perlu kita kerucutkan. Apa sih yang disebut dengan pembelajaran inovatif? Nah, kalau kita pahami di sini bahwa inovatif itu berangkat dari persoalan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran atau kita menerapkan satu proses pembelajaran, maka kita bisa mengambil itu dari sebuah persoalan yang kita hadapi untuk kita bisa menemukan suatu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, logika sederhananya seperti ini. Apa jadinya ketika dunia saat ini tanpa ada inovasi? Mungkin kita berpikir 1 atau 2 menit, gimana ya seandainya dunia saat ini tanpa ada inovasi. Mungkin saat ini kita tidak bisa menjalankan daring seperti ini. Mungkin Ibu Bapak tidak bisa melakukan pembelanjaan online. Nah, mungkin kita sekalian tidak akan dipermudah dengan mobile phone ataukah alat-alat lain yang membantu dalam kehidupan kita. Nah, itu salah satu produk daripada inovatif. Nah, produk tersebut dirancang, didesain untuk menjawab kebutuhan manusia. Bukan berarti sistem itu mengatur kita. Tetapi manusia pada nantinya society 5.0 human ataukah manusia nanti bisa menggunakan teknologi itu untuk mengantarkan proses atau untuk membantu kebutuhan manusia. Nah, kita harus kerucutkan itu bahwa inovatif adalah berangkat dari sebuah persoalan yang kemudian kita mencari solusinya. Apakah yang terjadi? Situasi yang saya hadapi, persoalan yang saya hadapi, peserta didik itu kurang termotivasi. Yang tadi saya coba untuk membagikan situasi di mana saya sudah menerapkan pembelajaran teknologi, tetapi kok saya menemukan bahwa peserta didik saya itu masih belum saja termotivasi. Kemudian saya melihat bahwa konsentrasi mereka ketika mereka melakukan pembelajaran itu terganggu karena mereka bermain game. Memang game itu mengambil hampir sebagian besar waktu peserta didik.
Nah, apakah persoalan saya ini sama dengan Ibu Bapak? Nanti boleh kita saling sharing di sesi yang terakhir. Kita saling memberikan, oh iya ternyata itu memang betul yang kita alami seperti itu dan itu konkret kita hadapi. Terutama saya menghadapi itu sebagai satu persoalan. Nah, dari situasi itu kemudian saya tertantang. Saya tertantang artinya di dalam diri saya memiliki rasa, "Oh iya, saya memiliki tanggung jawab untuk itu." Gimana supaya ketika kita ada di dalam proses pembelajaran, antara saya sebagai, teacher ataukah saya sebagai, guru ataukah pendidik di dalam pembelajaran, peserta didik juga ada sama-sama dengan saya saat itu. Tidak hanya raga mereka, tetapi jiwa dan raga mereka satu di dalam siklus pembelajaran itu. Rasa tanggung jawab itu, tanggung jawab Among. Nah, saya terpanggil untuk itu. Kemudian tantangan yang berikutnya bahwa saya juga terpanggil sebagai sahabat teknologi. Oh gimana ya saya harus menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan buat mereka. Saya udah menerapkan pembelajaran teknologi, menggunakan teknologi, tetapi ternyata mereka masih belum termotivasi untuk belajar. Perhatian mereka masih ke tempat lain. Nah, kemudian saya tertantang untuk mencari sebetulnya akar masalahnya itu apa, di mana, sebetulnya masalahnya di mana. Seperti itu. Nah, setelah saya mencoba untuk menelusuri, saya mendapatkan satu sumber yang saya dapatkan di dalam data box kata data publish di 2023 ternyata kalau kita lihat ini baca di dalam gambar itu ternyata penggunaan game itu memakan itu lebih dari 4 jam. Dan itu secara konkret saya temukan sesaat setelah kemudian saya melakukan pembelajaran. Dan proses itu biasa dikenal sebagai refleksi dalam proses pembelajaran. Nah, itu biasanya kita alami ketika kita mengalami stuck. Ya, berjalan misalnya kita melaksanakan pembelajaran yang seharusnya selesai sesuai dengan alur yang sudah kita rencanakan, tiba-tiba ada kendala. Nah, seperti itu. Saya menemukan seperti itu. Kemudian dan saya menemukan juga di informasi ini ternyata mereka itu hanya sebagai pengguna game. Jadi pengguna game dan hanya menggunakan game itu lebih dari 4 jam. Minimal 4 jam. Artinya yang tidak kita ketahui di luar jam itu ternyata banyak sudah menyita waktu mereka dan termasuk di dalamnya itu adalah peserta didik kita. Dan mereka hanya sebagai pengguna. Makanya kenapa saya berpikir bahwa wah, kalau seperti itu terus berarti daya cipta peserta didik melemah karena mereka hanya menggunakan game tanpa berpikir untuk bagaimana mereka bisa mengkreasikan atau menciptakan seperti itu. Nah, sehingga dari beberapa itu data itu yang kemudian menguatkan saya kembali menelusuri di ide praktik di dalam PMM itu ada banyak sekali praktik-praktik baik dari teman-teman bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang juga disenangi dengan peserta didik seperti itu. Tidak hanya berbasis teknologi, tetapi mereka perhatian mereka tidak ke kita, tidak di dalam pembelajaran yang saat ini sedang mereka jalani. Nah, dan PMM itu selalu menjadi partner belajar. Saya sepakat dengan itu bahwa di dalam PMM itu merupakan platform yang sangat membantu saya secara pribadi untuk bisa mencari ide, mencari apa ketika saya menghadapi stuck atau persoalan, saya bisa langsung mencari sumber-sumbernya di dalam PMM. Nah, akhirnya kemudian saya menemukan satu ide. Student as a game maker, kenapa tidak? Why not? Peserta didik sebagai pembuat game, kenapa tidak? Awalnya saya berpikir apakah bisa ya dengan C6, apakah bisa ya dengan ranah berpikir kritisnya mereka, kemudian mereka menghasilkan game. Pertama ada rasa sanksi ya, tetapi kemudian
kemudian berangkat dari pertanyaan itu tadi, why not? Kenapa tidak? Kan kita mencoba dari sisi kesenangan mereka itu akan mengantarkan mereka untuk memiliki kreasi. Mereka menciptakan, tetapi juga digunakan oleh orang lain, bukan hanya sebagai pengguna. Nah, kemudian aksi yang saya lakukan ialah implementasi Great Athlete Edu Game. Ini merupakan kalau teman-teman dari guru bahasa Inggris mungkin sudah memahami, ini topik pertama di fase 10, fase E. Nah, itu di kelas 10 fase E itu beberapa alur yang saya terapkan di sini. Sederhananya saya mengambil sintaknya dari PJBL. PJBL kalau menurut Laboy itu secara sederhananya dapat diimplementasikan dalam satu tatap muka. Satu kali dengan sesederhana mungkin saya mencoba untuk menerapkan ini. Langkah yang pertama adalah identifikasi kesiapan belajar. Saya lakukan identifikasi dulu sebagai prasyarat. Identifikasi ini memuat di dalamnya ialah identifikasi terkait kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Kemudian kemampuan mereka dalam memahami materi sebagai prasyarat dalam mengantarkan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah kelompok berdasarkan minat terhadap sport dan kesiapan belajar. Nah, setelah dilakukan identifikasi, kemudian ada pembentukan kelompok di situ. Nah, lagi-lagi karena ini ranahnya adalah mencipta, saya hubungkan dengan kesukaan mereka, yaitu minat mereka dari olahraga apa. Meskipun di situ adalah concern-nya kepada atlet, tetapi pembagiannya kepada sport ataukah olahraga apa yang mereka minati. Nah, saya menemukan saat proses pembelajaran itu ada yang suka sepak bola, ada yang suka tenis, ada yang suka badminton, ada yang suka pokoknya yang tidak terduga sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian menelusuri profil atlet idola mereka. Nah, mengumpulkan data itu bisa dalam bentuk foto, video, audio. Nah, setelah mereka mengumpulkan data, mereka kemudian mengolah data pada platform yang digunakan untuk pembuatan game. Nah, pembuatan game ini saya memberikan ruang kebebasan kepada mereka, silakan mereka menggunakan platform apa. Nah, ternyata ada yang juga menggunakan Lumi dengan menggunakan beberapa platform lain yang mendukung mereka rasa nyaman menggunakan itu. Seperti itu. Dan kemudian presentasi hasil kerja. Presentasi ini harapannya bukan hanya sekedar presentasi, tetapi juga mereka mampu menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lain yang mereka tidak memiliki hobi terkait sport tersebut. Mereka akhirnya tahu, oh atlet ini ternyata berapa kali misalnya kejuaraan, misalnya berapa kali. Kemudian dengan kecepatan larinya berapa misalnya. Itu juga memberikan informasi kepada Masya Allah, Mama bingung kalau sampean. Oh, posisi aku opo iki lho, Dek. Nah, kemudian dari kesemua itu, dari seluruh sintak itu, ketika sudah semuanya berjalan, maka di akhirnya itu merupakan refleksi. Saya merefleksikan ternyata tepat bahwa kalau kita mengambil dari filosofi KHD ya terkait kodrat zaman mereka memang mereka lahir sudah dengan teknologi berbeda dengan kita dulu dan itu sudah terbukti. Nah, kalau kita sinkronkan dengan filosofi KHD memang betul bahwa mereka hidup di kodrat zaman mereka dan kodrat bermain mereka. Jadi ada kodrat zaman, yaitu zaman yang sekarang ini mereka cakap dengan menggunakan teknologi dan juga kodrat bermain bahwa mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka suka bermain. Dan refleksi yang begitu nampak ialah motivasi belajar. Motivasi belajar mereka meningkat, kemudian keterampilan literasi digital mereka juga meningkat karena mereka mencari informasi terkait atlet idola mereka. Kemudian keterampilan berkreasi mereka meningkat dan keterampilan berinovasi mereka juga mengalami peningkatan. Nah, lagi-lagi bukan berarti praktik baik ini adalah praktik baik yang sudah final. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa praktik baik pembelajaran harus terus mengalami perbaikan.
perbaikan pembelajaran itu sangat penting untuk terus menjawab kebutuhan. Apakah kebutuhan ini betul-betul menyasar kepada kebutuhan mereka. Dan tujuan akhirnya adalah murid-murid dan hanya untuk murid. Nah, nanti ketika Ibu Bapak penasaran, boleh dilihat bukti karya saya di platform Merdeka Mengajar. Silakan akses videonya, boleh ada yang dalam bentuk YouTube dan juga saya sudah coba publikasikan di PMM di bukti karya. Kemudian artikelnya juga saya sudah coba buat dan sudah coba unggah, dan juga beberapa produk yang sudah dihasilkan. Nah, untuk artikelnya coba saya bantu bukakan. Apakah terlihat Ibu Bapak? Tidak, Mem. Harusnya buka share dulu, Bapak. Belum kebuka. Tidak terlihat ya? Bentar. Belum, Bapak Ibu yang lain mikrofonnya dimatikan. Iya, apakah terlihat Ibu Bapak? Ya, sudah, Mem. Terlihat ya? Ya, oke. Saya coba bukakan saja ini untuk artikel yang coba saya buatkan. Nah, Ibu Bapak nanti bisa lihat di dalam situ. Ada kurang lebih 8 sampai 9 halaman. Ibu Bapak boleh nanti melihat perjalanan dari mulai situasi yang saya hadapi sampai dengan implementasi untuk perbaikan pembelajaran saya. Seperti itu, dan kurang lebih 20 referensi yang sudah saya taruh di situ. Jadi untuk menguatkan saya dalam menerapkan perbaikan pembelajaran ini, sehingga perbaikan pembelajaran ini mampu juga menjawab kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam ranah kompleks seperti itu. Nah, itu kemudian saya stop sharing. Saya coba kembali ke Windows. Nah, untuk produk-produknya juga sudah ada di dalam link sini. Nanti bisa dilihat ada beberapa ada produk, salah satu produk juga dari peserta didik yang mereka sudah berhasil membuat itu. Seperti itu, dan ini yang tadi saya sampaikan kurang lebih ada 20 referensi yang coba saya tuliskan di situ untuk mendukung alur berpikir saya untuk membuat perbaikan pembelajaran. Nah, demikian adalah praktik baik yang sudah saya terapkan secara konkret di dalam kelas, sesederhana mungkin yang saya pikirkan untuk bisa membantu peserta didik memfasilitasi proses belajar mereka berdampak kepada murid, dan mereka senang, bahagia meskipun dalam pembelajaran yang dalam ranah ranah tinggi ya, di bagian critical thinkingnya mereka disasar untuk mampu berkreasi dan juga menciptakan. Nah, demikian pemaparan kurang lebih dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Martina Wulandari ya. Mungkin kita bisa berikan aplaus secara virtual bagi Bu Martina dengan pemaparan praktik baik yang luar biasa, yang mungkin juga ini menjadi salah satu solusi ya, solusi untuk pembelajaran masa kini ya, masalah-masalah pembelajaran. Dua hal yang saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Ibu Martina. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu, kami selaku sahabat teknologi mau menyampaikan bahwa PMM, platform Merdeka Mengajar itu
itu merupakan platform yang sangat membantu, ya, membantu kita semua, bukan saja Ibu Martina Wulandari, tapi bagi saya, bagi Ibu Beatrix, ya, itu sangat-sangat bermanfaat. Di situ ada banyak ya perangkat pembelajaran, ada bukti-bukti karya, ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa lihat, ya. Yang kedua, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Martina bahwa student make a game, why not, ya. Jadi selama ini kita guru yang selalu membuat game. Tapi ini adalah satu inovasi yang sangat baik, di mana siswa sendiri yang menciptakan game itu sesuai dengan mereka punya minat, ya. Nah, dan itu saya rasa sangat baik sekali. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, saya panggil Ibu Wulandari saja ya. Ibu Wulandari, ya. Nanti setelah ini, setelah sesi ketiga, Bapak Ibu bisa mungkin secara langsung menyampaikan pertanyaan, atau Bapak Ibu juga bisa menulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat di bawah ini. Satu lagi saya ingatkan, jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu ya, karena itu sangat penting bagi kami bertiga. Terima kasih Ibu Wulandari, dan untuk sesi yang ketiga saya menyerahkan moderator kepada Ibu Wulandari. Silakan Ibu Wulandari. Baik, terima kasih Ibu Jun, moderator yang sudah mendampingi saya tadi dalam menyampaikan materi. Jangan bosan-bosan ya Ibu Bapak ya, kita bertukar posisi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, bisa menjadi moderator dan juga bisa sebagai narasumber. Semoga Ibu Bapak tidak bosan-bosan. Malam semakin larut, tetapi semangat jangan sampai melemah. Nah, itu semangat kita. Dengan semangat yang terus baru, semangat untuk terus belajar. Nah, tanpa membuang waktu, kita akan langsung bertemu dengan pemateri yang ketiga, Ibu Beatrix. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan beliau. Beliau merupakan guru fisika dari SMA swasta LKM di Laha. Betul demikian Ibu Beatrix? Boleh bersuara? Betul Ibu Martina, iya. Iya, keren. Beliau ini juga cukup apa ya? Cukup rame. Ini menunjukkan bahwa di dalam kelas pasti hidup ya. Pasti hidup dan sumber-sumber bahasa itu tidak kekurangan. Jadi jangan khawatir, kita akan dihibur kurang lebih 15-20 menit ke depan dengan materi yang juga tidak kalah menarik dari materi-materi sebelumnya. Untuk Ibu Beatrix, disilahkan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Martina. Bapak Ibu, saya sapa lagi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu Beatrix. Oh, belum. Sudah. Sudah? Sudah. Iya, kita sebentar. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Kita langsung mulai saja. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Beatrix Angela Tanlain. Saya guru fisika di SMA swasta LKM di Laha Kota Ambon, pengampu mata pelajaran fisika. Kali ini saya akan berbagi praktik yang sudah saya lakukan di kelas dengan mengimplementasikan model pembelajaran discovery atau inquiry learning yang saya beri nama ini troli berame. Ya, kira-kira troli berame itu seperti apa? Iya, troli berame itu sebenarnya akronim dari metode role play berbantuan ragam media.
Jadi dalam implementasi pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan model discovery atau inquiry learning, saya juga menyisipkan metode role play atau bermain peran di situ, tapi menggunakan ragam media. Jadi saya tidak menuliskan media atau platform teknologi spesifiknya seperti apa. Di situ sudah terlihat saya menggunakan platform atau media sosial. Di sini ada WA, ada Instagram, kemudian untuk presentasi saya menggunakan Canva, kemudian ada juga fitur-fitur bukti karya atau bahan ajar yang saya gunakan dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, dan untuk evaluasi atau asesmen sumatifnya saya menggunakan Kahoot. Ya, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, di situ dituliskan bahwa terdapat 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan keingintahuan. Misalkan kita bisa menggunakan model discovery atau inquiry learning, kemudian problem based learning, dan project based learning. Nah, selain menggunakan 3 model pembelajaran tersebut, kita juga dapat mengembangkan di kelas dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang sejauh ini sangat variatif dan bisa kita sesuaikan. Ibu Beatrix, mohon maaf, slide-nya tidak berubah ini. Oh, tidak berubah? Iya. Ya. Ini sudah ya? Belum juga. Oh, belum, tunggu. Saya coba stop dulu. Baik. Sabar ya Bapak Ibu. Belum juga ya, Bu? Di sini putih. Putih? Ya, yang Atau terlihat saya hanya coba convert ke PDF dulu ya. Ya. Saya ini pakai PPT, coba saya convert ke PDF dulu. PDF dulu ya. Dikasih keluar aja dari slide slow-nya Ibu Patrick. Itu usul aja sih. Dikasih keluar aja dari slide show-nya. Dipakai file PPT-nya itu aja. Iya, Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Terima Fred kasih yang Pak sudah Fred. ya. Iya, sambil menunggu boleh kita berbincang-bincang sedikit Iya. sambil menunggu. Mungkin ada yang Ibu Bapak ingin sampaikan sambil menunggu. Mungkin salah satu dari beberapa yang boleh Ibu Bapak sampaikan. Itu ada Ibu Silakan. Lenora yang mengangkat tangan dari tadi kayaknya. Ibu Wulandari. Ibu Lenora? Ya. Oh iya. Saya sapa Ibu Lenora. Boleh open mic Ibu? Ibu Lenora, apakah mendengar suara saya? Ataukah dari Ibu Bapak yang lain?
Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu sambil menunggu? Belum ada Bu, masih menyimak. Oke, baik Pak Jeffrey, terima kasih untuk responnya. Oh, baik, dari Ibu Baselisa, boleh Ibu silakan open mic, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Wulan, Bapak Ibu semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Salam untuk Waalaikumsalam. Iya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan webinar ini. Saya tertarik karena Bapak Ibu sudah punya praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah. Memang kebetulan saya dan Ibu Wulan sama-sama satu angkatan ya, punya kegiatan sekolah penggerak dan banyak diskusi-diskusi positif untuk mengembangkan kegiatan di sekolah. Nah, kami pengalamannya kemarin harus melakukan webinar di PMM. Sudah harus karena sudah 2 kali monef komunitas belajar. Nah, cuma kami itu belum percaya diri. Akhirnya kemarin kami sepakat untuk internal sekolah, kita buat webinar mini yang hadirnya cuma kita, materinya komite pembelajaran, lalu pesertanya teman-teman di sekolah. Nah, memang ada motivasi bahwa teman-teman merasa tertarik dan juga tertantang, wow, ini kayaknya kita harus melakukan yang di PMM deh, karena ada motivasi bahwa meskipun jaringan internetnya tidak bagus seperti kondisi malam ini, saya sudah sekali terlempar karena ini mati lampu, tapi kami itu butuh apakah kita bisa kolaborasi narasumber begitu, kalau misalnya ibu-ibu narasumber yang ada di webinar ini bisa membantu kami, mungkin bisa menjadi narasumber juga di kegiatan yang mau kami laksanakan di hari Sabtu yang rencananya akan dilakukan pada hari Sabtu minggu ini di akhir pekan. Anggap saja belajarnya di malam minggu begitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman narasumber di sini yang bersedia, mungkin bisa membantu kami untuk berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolahnya untuk menjadi narasumber. Mungkin itu untuk sementara dari saya, menunggu tanggapan dari Ibu dan Bapak guru hebat yang ada di dalam room ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Lisa. Iya, itu tadi bentuk undangan ya. Undangan untuk semua yang ada di ruangan sini, ya tidak harus kami bertiga, semua dari kita adalah narasumber. Kita adalah narasumber di diri kita, di tempat lingkungan kita, di komunitas kita. Kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah narasumber hebat yang mungkin boleh nanti dipenuhi Ibu Bapak dalam undangan ini. Dan nanti yang bisa berkesempatan boleh membantu Ibu Lisa untuk menjawab satu tantangan dalam mewujudkan webinar untuk Kombel. Kalau boleh tahu nama Kombelnya apa Ibu Lisa? Kombelnya SMA Negeri 15 Kepulauan Tanimbar. Oke. Iya, langsung nanti kita masuk sebagai anggota. Luar biasa, terima kasih Bu Lisa. Iya, nanti undangan ini nanti kita akan komunikasikan kembali untuk kami, secara khusus kami bertiga. Kalau mungkin teman-teman yang lain boleh nanti mengambil bagian, boleh nanti kita saling berdiskusi. Ibu Lisa boleh meninggalkan jejaknya di kolom chat untuk nomor WA. Boleh nanti teman-teman apabila ada kesempatan boleh langsung menghubungi Ibu Lisa.
Siap, terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Ibu Lisa. Iya, baik. Iya, Ibu Beatrix ternyata sudah berhasil. Kita berikan aplaus dulu, teman-teman. Keren. Iya. Silakan melanjutkan Ibu Bea. Oke, terima kasih banyak Ibu. Apakah sudah terlihat? Saya coba convert ke PDF. Iya, sangat jelas Ibu. Oke, Silakan. iya. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Iya. Jadi di dalam kelas kita bisa menggunakan 3 model pembelajaran ataupun mengembangkan model-model pembelajaran yang lain yang saya pikir sampai saat ini pasti banyak model pembelajaran variatif dan bisa kita sesuaikan dengan karakteristik materi yang kita ajar kali itu. Nah, untuk implementasi pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan, ialah saya menggunakan model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Ini merupakan model pembelajaran berupa penyingkapan atau penemuan, di mana murid diharapkan agar bisa memahami konsep, arti, dan hubungan kepada atau melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Nah, untuk model pembelajaran ini sendiri ada 6 langkah atau 6 sintaks yang perlu kita lalui. Yang pertama ialah pemberian rangsangan atau stimulation. Kemudian yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Lalu yang ketiga, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan yang keempat ialah generalisasi. Nah, selain menggunakan model pembelajaran discovery atau inquiry learning ini, saya juga menyisipkan metode role play di bagian pengumpulan data, di bagian pengolahan data atau data processing dan pembuktian atau verification, di mana dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, murid itu terbagi atas 3 kelompok besar. Nah, di kelompok besar inilah saya bagi peran mereka untuk memainkan peran sebagai, ini karena materi yang saya ajar ialah materi energi dan daya listrik, jadi dalam peran yang dibagikan kepada siswa, ada siswa yang bertugas jadi pemilik rumah, dia nantinya ialah bertugas untuk mengidentifikasi spesifikasi dan juga penggunaan alat elektronik yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian dia juga bertugas untuk menghitung, setelah menghitung dia ke bank, di bank ada petugas bank juga yang sudah menyiapkan uang, dia akan mengambil uang sesuai dengan besaran tagihan listrik yang sudah dihitung sebelumnya, kemudian setelah itu membayar ke petugas PLN. Itu kurang lebih gambaran umum peran yang dimainkan dalam metode ini. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri saya bagi menjadi 3, ada kegiatan pra-pembelajaran, proses pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pra-pembelajaran ini kegiatan sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Di sini saya memanfaatkan media sosial atau media komunikasi WhatsApp untuk meminta murid untuk mengidentifikasi spesifikasi dan penggunaan dari berbagai peralatan elektronik di rumah mereka masing-masing. Kemudian untuk proses pembelajaran atau untuk proses pembelajarannya terbagi atas 3, sama seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di sini kegiatan pendahuluan sama seperti mungkin yang Bapak Ibu lakukan juga di dalam kelas, ada persepsi dan motivasi. Di sini saya menampilkan gambar, misalkan ada sebuah gadget atau smartphone, kemudian saya bertanya kepada murid-murid apakah mereka memiliki handphone atau smartphone. Ternyata sebagian besar dari mereka memang memiliki gadget atau smartphone, hanya 1 atau 2 orang saja yang tidak memiliki. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan lanjutan seperti berapa lama dalam sehari mereka menggunakan smartphone atau gadget tersebut. Mereka menjawab 8-12 jam. Nah, Bapak Ibu bayangkan 8-12 jam mereka menghabiskan waktu dengan handphone. Berarti dalam pembelajaran juga guru dituntut untuk
memanfaatkan handphone atau teknologi itu di dalam kegiatan pembelajaran, karena siswa sekarang lahir dalam teknologi. Jadi kita harus memanfaatkan itu agar menjadi motivasi juga bagi mereka untuk tertarik belajar, apalagi mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika kadang baru dengar namanya saja, fisika, itu sudah menjadi momok yang menakutkan bagi siswa atau murid. Jadi tugas guru ialah di sini membuat pembelajaran itu terasa menyenangkan terlebih dahulu agar menarik motivasi murid untuk ikut belajar. Setelah ikut baru boleh mengerti apa yang dijelaskan atau yang menjadi materi ajar hal itu. Kemudian setelah memberikan persepsi dan motivasi, saya juga menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam persepsi itu saya arahkan untuk mengaitkan dengan materi pelajaran yang diajarkan kali itu, yakni energi dan daya listrik. Kemudian untuk proses pembelajaran atau kegiatan inti, di sini ada 6 tahapan seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Untuk tahapan pertama di sini pemberian rangsangan atau stimulation. Di situ saya menampilkan sebuah gambar yang berisi ada 2 rumah, satu rumahnya tampak seperti rumah orang kaya, satunya sederhana. Kemudian saya memberikan pertanyaan, misalkan dari kedua rumah tersebut, kira-kira rumah mana yang memiliki tagihan listrik bulanan yang lebih besar? Sebenarnya ada 2 versi jawaban yang disampaikan oleh murid. Murid pertama menyampaikan bahwa rumah orang yang kelihatan kaya tadi. Kemudian ada juga versi jawaban yang kedua mengatakan bahwa belum tentu, bisa saja rumah yang kelihatan sederhana tapi di dalamnya itu memiliki banyak peralatan elektronik, itu juga bisa mengakibatkan rumah tersebut membayar tagihan listrik yang lebih besar dibanding rumah yang satunya. Kemudian untuk pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, di sini saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pertanyaan sehubungan dengan apa yang pemberian rangsangan yang sebelumnya diberikan. Misalkan mereka kemudian bertanya, kira-kira bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau menghitung besar tagihan listrik bulanan, kemudian bagaimana caranya kita menghemat energi, seperti itu. Kemudian pada tahapan ini juga saya kemudian membagi kelompok, sebelumnya itu secara klasikal, pada tahap yang kedua saya kemudian membagi kelompok, satu kelas itu terbagi atas 3 kelompok besar. Kemudian saya juga membagi LKPD. Nah, Bapak Ibu, saya mau menginformasikan bahwa untuk LKPD ini saya manfaatkan dari platform Merdeka Mengajar, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber atau pemateri sebelumnya, bahwa platform Merdeka Mengajar ini dapat kita jadikan sebagai suatu platform untuk belajar, kemudian berkarya juga di situ. Jadi di sini saya kebetulan cari bahan ajar, tapi saya ketemunya ini LKPD. Jadi karena pas dengan materi yang saya bawakan hari itu, sehingga saya kemudian memanfaatkannya. Di situ ada berbagai macam kegiatan yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di hari itu. Kemudian ini langkah ketiga, pengumpulan data atau data collection. Di sini saya juga masih memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, ini bukti karya. Di situ saya manfaatkan atau menggunakan bukti karya berupa video pembelajaran dari 2 video. Video yang pertama itu punya saya sendiri yang sudah saya upload pada fitur bukti karya di PMM. Kemudian ada satu tambahan lagi video bukti karya punya teman guru juga di situ, karena ada banyak, jadi kita tinggal lihat saja mana yang kiranya sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian pada tahapan pengumpulan data juga, murid secara berkelompok mengumpulkan data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian langkah keempat ialah pengolahan data atau data processing. Di sini murid secara kelompok kecil tadi itu mengolah data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Misalkan yang pertama mereka mengidentifikasi dulu spesifikasi dan lama penggunaan peralatan elektronik yang ada di rumah masing-masing. Kemudian setelah mengidentifikasi, mereka kemudian menghitung besar
tagihan listrik selama misalkan sebulan dari berbagai spesifikasi peralatan elektronik yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, di LKPD itu sendiri ada juga pertanyaan lain, misalkan bagaimana caranya kita menghemat energi. Nah, itu semua nanti diselesaikan di dalam kelompok. Kemudian kegiatan yang berikut. Nah, ini kegiatan inti yang kelima, ini tahap pembuktian atau verification. Ya, untuk tahap pembuktian atau verification ini, kemudian saya menyisipkan metode role play tadi. Jadi metode role play ini saya pilih karena saya mempertimbangkan karakteristik daripada materi pelajaran yang saya ajarkan. Nah, materi pelajaran ini tentang menghitung energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya setiap bulan, apalagi di rumah, itu pasti membayar tagihan listrik bulanan. Jadi di situ dalam kelompok kecil yang 3 tadi itu, kemudian siswa juga dibagi-bagi perannya. Ada misalkan di sini yang bertugas jadi pemilik rumah, kemudian ada juga petugas bank, kemudian ada petugas PLN, dan yang terakhir siswa tersebut yang berperan sebagai petugas PLN itu yang akan untuk mempresentasikan kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Nah, untuk pemilik rumah ini sendiri tugasnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dia bertugas untuk mengidentifikasi berbagai spesifikasi dan penggunaan peralatan listrik, kemudian mencoba menghitungnya. Setelah sudah dihitung besaran tagihan listrik bulanan itu berapa, dia akan beralih ke bank. Di situ dia bertemu dengan petugas bank. Saya juga sudah menyiapkan uang yang saya print dengan nominal ada 100, ada 50.000, ada 20.000, dan ada yang saya kasih kosong agar menjaga kemungkinan kalau seandainya uang yang saya print itu ternyata tidak cukup. Nah, kemudian saya juga menyelipkan ada selip pengambilan yang dari bank. Jadi ketika pemilik rumah sampai ke petugas bank, mereka akan mengambil uang sesuai dengan besar tagihan listrik yang sudah sebelumnya mereka hitung. Kemudian setelah mengambil uang, mereka akan ke PLN dan bertemu dengan petugas PLN untuk memverifikasi perhitungan mereka dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, akan ada presentasi kelompok di depan kelas. Kemudian tahap yang terakhir ialah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, untuk generalization ini, guru juga bisa bersama dengan murid untuk menarik kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran atau materi pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk kegiatan penutupnya, ini ada 2 hal yang dibuat. Ini ada evaluasi atau asesmen sumatif. Di sini saya menggunakan Kahoot. Di situ terlihat sekali antusiasme siswa untuk bergerak dan melihat secara dekat soal-soal yang diberikan. Kemudian mereka juga saling bekerja sama dalam kelompok untuk menjawab karena soal yang saya berikan ada soal pemahaman, kemudian ada perhitungan dan sebagainya sehingga membutuhkan kerjasama dari kelompok. Nah, sebenarnya untuk Kahoot sendiri bisa dilakukan evaluasi ini secara individu, bisa juga kelompok. Tapi karena hari itu ketika saya bertanya kepada murid-murid, ternyata mereka tidak punya paket data dan hanya beberapa orang saja. Jadi saya kemudian melakukan kesepakatan dengan murid-murid yang ada untuk membuat evaluasi secara kelompok saja, jadi nilainya per kelompok. Kemudian setelah selesai, saya melakukan refleksi pembelajaran. Di situ terlihat bahwa murid memang senang menggunakan atau belajar menggunakan model pembelajaran ini. Kemudian mereka juga tertantang karena di situ ada bermain perannya. Ada satu saja murid yang mengatakan bahwa kegiatannya biasa saja karena menurut dia banyak instruksi-instruksi. Nah, itu jadi refleksi juga buat saya agar setiap dari waktu ke waktu agar melakukan refleksi pembelajaran, apakah pembelajaran yang kita lakukan sebagai guru dalam kelas itu sudah bermakna, bermanfaat atau belum. Kalau memang banyak siswa yang merasa pembelajaran yang kita lakukan belum menyenangkan, maka kita memang harus melakukan perbaikan. Tapi kalau seandainya memang banyak yang sudah menyenangi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, maka kita perlu pertahankan atau bahkan tingkatkan dan melakukan inovasi yang lebih dan lebih lagi. Kemudian terakhir,
Ini kegiatan pasca pembelajaran. Jadi setelah selesai, saya memberikan tugas kepada peserta didik secara berkelompok untuk membuat poster tentang hemat energi. Nah, ini postingan mereka di Instagram, ada kelompok 1, ayo hemat energi, kemudian kelompok 2, hemat listrik yuk, kemudian kelompok 3, hemat energi, hemat biaya. Selain meminta murid untuk mengirimkan screenshot dari postingan media sosial mereka, saya juga meminta mereka untuk men-screenshot dari atau hasil editan mereka. Karena pernah ada salah satu kelompok yang mengirimkan saya tugasnya sudah diposting, ternyata ada teman lain dari kelompok lain yang mengatakan bahwa Ibu itu ternyata mereka ambil dari Google, dan saya mengatakan bahwa coba screenshot yang dari Google itu, dan ternyata mereka kirim. Jadi agar menghindari dari plagiarisme, maka saya juga meminta murid untuk mengirimkan screenshot sewaktu mereka mengedit. Jadilah ini ada yang mengedit pakai Canva, kemudian ini yang kedua mengedit pakai CapCut, kemudian yang ketiga juga mengedit pakai Canva. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada malam hari ini terkait dengan implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center secara kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi. Mungkin demikian Ibu Martina, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu di ruang virtual, Ibu Bapak, silakan. Ya, rame. Terima kasih Ibu Bea sudah menyampaikan materi. Disegarkan bahwa pembelajaran MIPA ya, pembelajaran fisika itu tidak harus monoton dengan hitungan-hitungan saja, tetapi bisa diakumulasikan, bisa kolaborasi juga kayaknya Ibu Bea dengan para pendidik yang dari bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan role play-nya, kemudian dikombinasikan dengan pembelajaran MIPA, pembelajaran fisika. Luar biasa ya, secara kontekstual dilakukan, diimplementasikan di dalam praktik baik pembelajaran. Baik, Ibu Bapak, selanjutnya saya coba mengintip dulu yang di kolom chat. Adakah yang sudah chat-chat di dalam kolom chat? Ada dari Ibu Agustina, bisa bagi materinya Ibu. Ini karena kebetulan kita bertiga adalah ibu, ibunya ke siapa mohon diperjelas. Luar biasa Ibu Agustina ternyata juga antusias untuk mendapatkan materinya, catatan untuk Frau Jun dan juga Ibu Bea untuk boleh mengirimkan materinya. Kemudian di kolom chat juga belum ada ya. Ibu Bapak juga boleh meninggalkan jejaknya di kolom chat untuk menanyakan kira-kira apa yang perlu ditanyakan dan menanggapi. Memberikan pembobotan, apa yang kurang dan yang lebih dari webinar terkait praktik baik pembelajaran inovatif malam hari ini. Terima kasih Ibu Yesi untuk ujiannya. Dan sekarang kita lihat di partisipan, kira-kira apakah ada yang mengangkat tangan? Ya, Ibu Agustina Renwarin, adakah beliau di sana? Boleh open mic? Ibu Agustina Renwarin, boleh open mic? Ibu Agustina, mendengar suara saya? Oke, sambil menunggu Ibu Agustina, rupanya Ibu Agustina ada sementara mampir ke toko sebelah, Ibu Bapak. Jadi ya mungkin cari kopi untuk kita duduk sama-sama ngopi bareng. Kita sambil menunggu kita langsung dengan Ibu Lenora. Ada beliau di sana, Ibu Lenora? Karena dari tadi beliau mengangkat tangan. Sampai nggak capek-capek tangannya nggak diturunkan. Oke, kalau tidak ada respon berarti dengan Frau Lobia. Silahkan Frau, open mic.
Ya, selamat malam, Mel. Terima kasih Selamat atas malam. kesempatan yang diberikan. Ya, ini saya ingin bertanya untuk Audu. Pertanyaan saya untuk saya. Yang pertama, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Mungkin saya sangat tertarik dengan materi yang diberikan tentang pembelajaran berbasis riset. Ya. Tadi yang saya simak dari materi yang disampaikan oleh Frau Jun mengatakan bahwa yang sudah Frau Jun praktekkan itu di KD 3.6 dan juga KD 4.6 tentang puisi dan lagu. Pertanyaan saya, apakah selain KD 3.6 dan 4.6 bisa juga kita terapkan untuk KD-KD yang lain, contohnya KD 3.2, 4.2 atau yang lainnya. Itu saja pertanyaan saya, apakah bisa diterapkan juga untuk pembelajaran berbasis riset. Terima kasih, Mel. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ini sembari mendulang ya, 2-3 pulau terlampaui, Frau Jun. Jadi tidak boleh menolak karena ini pertanyaan langsung dengan Frau Lobia yang kebetulan memiliki latar belakang yang sama. Boleh nanti langsung tersasar apakah KD-nya itu boleh menggunakan KD lain untuk penerapan pembelajaran berbasis riset. Disilakan, Frau Jun. Baik, terima kasih Bu Lopia ya untuk Frau Lopia, Frau Kristina untuk pertanyaan yang luar biasa. Baik, sedikit saya berbagi ya. Jadi awal mula kami membuka sekolah ini kami harus melaksanakan pembelajaran berbasis riset di semua KD. Makanya saya awal mulanya saya bilang itu saya cukup banyak kesulitan ya. Tetapi saya mencoba dan bisa untuk KD 3.1, 4.1 dan seterusnya itu bisa dilakukan pembelajaran berbasis riset, Ibu Lopia. Cuman masalahnya di sini kita punya risetnya itu sederhana sekali. Misalnya kayak kalau di kelas 10 ya, kelas 10 itu mereka tentang kennenlernen ya atau erste kontakte, perjumpaan awal, mereka memperkenalkan diri, belajar memperkenalkan orang lain. Di situ saya coba menerapkan pembelajaran berbasis riset juga bisa, tapi dia punya outputnya itu berupa dia punya produk akhirnya itu berupa video mereka memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Nah, tapi mereka langkah-langkah yang saya buat itu langkah-langkah sintaks-sintaks yang ada dalam pembelajaran berbasis riset. Misalnya, mereka mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya di sini bagaimana memperkenalkan diri dan bagaimana memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jerman ya, secara lisan dan juga tulisan. Nah, yang kedua, langkah kedua mereka ini ya, mencari tahu sumber-sumber. Jadi sumber-sumber bukan hanya di jurnal-jurnal atau sumber-sumber mereka bisa buka platform pakai YouTube, pakai media sosial. Ya, mereka juga bisa pakai Google search ujaran-ujaran ya untuk mereka punya kira-kira redemitel atau kalimat kalau dalam bahasa Jerman redemitel ya, pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Ini saya kasih satu contoh saja ya. Kemudian untuk mereka kemudian penelitian dan sebagainya sampai mereka membuat satu video ya, metodologi penelitiannya, di mereka punya data sammelnya ya,
pengumpulan data. Jadi data-data yang mereka kumpulkan itu cuma ujaran-ujaran. Mereka juga melakukan wawancara kepada dosen-dosen bahasa Jerman ya di Unpati karena lokasinya dekat. Jadi mereka pergi bertanya kira-kira ujaran-ujaran apa saja itu berbasis riset tapi cukup sederhana karena kelas 10 itu kan mereka belum sama sekali belajar bahasa Jerman. Nah, jadi mereka diarahkan seperti begitu. Dan akhirnya mereka membuat video memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain. Jadi bisa saja Ibu Celestina Lopia, saya sudah mencoba semua KD. Semua KD berbasis riset dan itu memang cukup membutuhkan banyak waktu dan butuh kesabaran, tapi berhasil, ya berhasil. Terima kasih Bu Celestina. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Frau Jun. Semoga menjawab ya Ibu Frau Lobia untuk penguatan dari Frau Jun saling membagi praktik-praktik baik yang boleh nanti dibawa pulang untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, apakah ada dari ruang virtual ini yang masih raise hand? Sepertinya tidak ada. Sudah cukup. Kami ingatkan kembali Ibu Bapak untuk mengisi refleksi untuk webinar malam ini. Mohon berkenan sekali untuk meninggalkan refleksi di dalam link Jamboard yang ada di kolom chat. Ya, kami kasih kesempatan untuk Ibu Bapak meninggalkan refleksi untuk juga menjadi penguatan bagi kami, mungkin perbaikan-perbaikan bagi kami untuk boleh nantinya kami jadikan sebagai bahan evaluasi kami untuk melakukan webinar selanjutnya. Oke, ada Ibu Fauzianti. Ibu Fauzianti, silakan open mic, Ibu. Ya, baik Ibu, Silahkan, terima ya. kasih. Ini, mohon maaf ini akses Jimbotnya minta akses nggih. Oh, baik, Minta baik, akses baik, baik, mohon baik. dibuka nggih. Terima kasih. Baik, baik, segera. Oke, silakan sudah siap. Terima kasih, Ibu Fauzianti. Ya, silakan sudah siap untuk diakses, rekan-rekan sekalian. Nah, pada akhirnya kita sudah sampai di pengunjung webinar ini. Terima kasih banyak antusias yang begitu besar yang Ibu Bapak boleh sempatkan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bukanlah sosok yang sempurna, kami terus berupaya untuk memperbaiki upaya dalam memberikan fasilitas yang terbaik untuk para murid. Tentunya kita semua di dalam room webinar ini memiliki visi yang sama, belajar untuk murid dan hanya untuk murid. Di akhir, sebelum kita tutup sesi webinar di malam hari ini, kita akan disegarkan dengan closing statement, penguatan-penguatan dari kami bertiga yang akan boleh dijadikan sebagai teman tidur sebentar. Mohon maaf jangan sampai ada yang marah ya teman tidurnya. Artinya itu yang akan menemani kita untuk boleh mengimplementasikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih bermakna. Kami persilakan kepada Ibu Bea untuk bisa memberikan closing statement. Silakan Ibu. Ibu Bea, unmute. Boleh di-unmute dulu, Ibu. Apakah ada masalah? Tadi bilang siapa Bapak Stefan mau perlu. Oke, mungkin ke Frau Jun duluan. Mohon maaf Ibu Bea masih ada masalah ya. Ya, ke Frau Jun dulu.
Ya, Baik, oke. terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suara saya didengar? Bening, Bu. Dengar, Frau Bu. Jun. Bening, bening. Baik. Ya, Bapak Ibu, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini adalah 1,5 jam yang sangat berarti, 90 menit yang sangat berarti, di mana Bapak Ibu hadir di sini, kami berbagi, ya. Dan harapan kami, apa yang kami bagikan ini dapat Bapak Ibu implementasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu, ya, di dalam pembelajaran di sekolah nanti, sehingga ada cerita terkait dengan praktik-praktik baik yang Bapak Ibu juga telah lakukan. Jadi kami sebagai sahabat teknologi hanya bisa berbagi, tetapi yang menerapkan itu adalah Bapak Ibu. Perangkat TIK untuk masa saat ini, untuk dewasa ini sangat banyak bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita, ya. Model-model pembelajaran juga sudah banyak, ya. Tapi jangan lupa bahwa setiap model pembelajaran kita harus melaksanakannya sesuai dengan sintaks-sintaks, langkah-langkah yang telah disampaikan. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu selalu mengintegrasikan TIK di dalam implementasi model-model pembelajaran yang kita terapkan. Karena apa Bapak Ibu, sekarang anak-anak sudah masuk di dalam generasi Z, di mana mereka itu sudah sangat ini dengan IT. Jadi itu kita tidak bisa pungkiri, walaupun saya tahu bahwa di Maluku mungkin saya di kota Ambon masih bisa, ya, masih bisa untuk bagaimana difasilitasi dengan segala baik wifi, tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang Bapak Ibu rasa kayaknya saya tidak bisa karena jaringan internet misalnya di Somlaki, di Tual, di mana ya, di daerah-daerah 3T itu tidak bisa. Nah, tapi itu menjadi dorongan dan semangat buat Bapak Ibu untuk terus berkreasi, ya, terus untuk berbagi, berkolaborasi, ya, untuk lebih kreatif dan inovatif. Karena saya tahu kita punya di Maluku ini, kita tidak, pendidikan di Maluku tidak jauh, tidak kalah dari provinsi-provinsi yang lain. Dari mana kita bisa berkompetisi, bersaing? Ya dari kita, Bapak Ibu guru hebat, ya, pembelajaran yang baik. Itu di dalamnya adalah praktik yang baik dari kita semua untuk dapat diterapkan. Ingat, secara bertanggung jawab, dan jangan lupa student center learning itu harus kita terapkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar itu merupakan rumah kita sekarang ini. Pakai platform itu untuk berbagi praktik baik, berbagi bukti karya Bapak Ibu, tunjukkan bahwa saya lihat di PMM itu sudah banyak sekali aksi-aksi dari guru-guru Maluku dan saya sangat senang. Mari Bapak Ibu kita gunakan platform Merdeka Mengajar. Sekarang saya kalau mau mengajar bahasa Jerman, saya tinggal klik, cari di platform Merdeka Mengajar, ada RPP, ada modul ajar bahasa Jerman, ada bahan presentasi bahasa Jerman. Banyak sekali di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, bisa buka video-video pembelajaran, bisa semuanya ada di situ. Bapak Ibu bisa lihat dan kita bisa sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar dengan teman-teman dari guru-guru dari Sumatera sampai dengan Papua. Iya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai sahabat teknologi, bukan saja kami bertiga, kita semua adalah sahabat teknologi, ya, di Maluku, yang dimana kita mampu dan melaksanakan praktik baik di dalam pembelajaran kita, dan kita akan lihat ke depan mutu pendidikan Maluku akan menjadi berkualitas, mempunyai mutu-mutu lulusan yang luar biasa, yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih, sekian closing statement dari saya.
Luar biasa, segar, segar. Seperti kita makan es krim malam-malam ini, Frau. Segar sekali. Semoga itu juga boleh kita jadikan sebagai alat untuk nantinya kita kelangsungan hidup kita sebagai pendidik menerapkan itu di dalam lingkaran pengaruh kita, yaitu di dalam ruang-ruang kelas kita. Selanjutnya dengan Ibu Bea, disilakan Ibu. Apakah sudah bisa? Oh, kalau begitu Apakah sudah bisa? Ya. Iya. Iya. Ya. Selamat Silakan Ibu Bea. Ya, Ibu Bea menggunakan 2 PC ya. Iya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya merasa senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Berarti menunjukkan bahwa kami lebih dari guru yang memiliki tugas untuk mendidik dan mengajar murid-murid kita dengan harusnya melakukan inovasi model pembelajaran atau praktik pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Jadi pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap semangat dalam mengajar murid-murid di kelas dengan tetap memperhatikan karakteristik maupun kita lebih tahu murid kita seperti apa karakteristiknya. Karena hingga kita juga memiliki keleluasaan untuk mencoba pelajaran yang sesuai, kemudian oleh Ibu Jun, bahwa saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian agar dalam kegiatan pembelajaran kita sedapat mungkin bisa memberikan ruang yang lebih bagi siswa-siswa kita untuk di abad 21 ini dengan tetap demikian Ibu Martina. Iya, terima kasih Ibu Bea untuk penguatannya. Ya, berdampak kepada murid-murid dan hanya untuk murid. Iya, mungkin ini closing statement dari saya sebagai penutup, Ibu Bapak. Sekali lagi, latar belakang apapun, mari kita berinovasi. Kita bukan dari latar belakang pendidik yang memiliki ilmu TIK ataukah ilmu kom. Secara otodidak kita akan belajar menggunakan itu untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna yang peserta didik sukai. Maka pada akhirnya guru harus terus belajar. Apabila guru tidak mau belajar, beristirahatlah untuk mengajar. Karena Maluku hebat bisa terjadi karena kita pendidik yang ada di belakangnya, mewujudkan murid yang memiliki daya kreatif dan inovatif. Sekian dari kami, semoga webinar malam ini menjadi bekal buat kita sekalian untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan memanfaatkan platform apapun yang didukung oleh kementerian untuk membantu percepatan pendidikan yang berdampak kepada peserta didik. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat, jaya terus Maluku, jaya terus pendidikan. Terima kasih Bu Wulan, ibu-ibu cantik yang ibu guru hebat. Terima kasih banyak. Untuk teman-temannya tanggal 18 promosinya dong. Terima kasih. Terima kasih Bu Ferry. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa PPE, PPG. Terima kasih Frau Jun. Frau Jun. Thank you, Frau Jun. Dan banyak. Frau Lewen semua. Ayo, Frau Jun. Danke Kakak Ella. Ya, danke.
saudara tua. Terima kasih juga buat teman-teman sahabat teknologi yang lain yang boleh berkesempatan bersama-sama dengan kami di webinar malam hari ini. Luar biasa atas partisipasinya Ibu Bapak Duta yang masih berkesempatan ada di ruangan meeting ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya boleh bertanya. Oh, Pak Jeffrey boleh Pak, di detik-detik terakhir Pak Jeffrey, silakan. Enggak, kesempatan terakhir sebelum closing. Kapan lagi Bu yang mau ditanyakan, kapan lagi kegiatannya? Kapan lagi? Saya senang. Nanti menunggu undangan dari Frojun. Siap, Raul. Nanti. Pak Jeffrey gabung di PMM saja. Di situ ada gabung dengan Sahabat Teknologi Maluku. Kombelnya Sahabat Teknologi Maluku. Di situ ada webinar sampai tanggal berapa itu? Ibu? 21 kalau tidak salah. Itu ada banyak sekali webinar dari sahabat-sahabat teknologi yang lainnya. Ya mungkin Pak Jeff juga, kita semua di sini bisa belajar ya. Jadi bergabung kalau bisa, di PMM. Frau Jun, kalau bisa malam aja biar punya waktu saya. Oh berarti kalau malam berarti sesi kedua. Ambillah sesi kedua. Bapak Ibu bisa masuk di PMM Sahabat Teknologi Maluku, lalu Bapak Ibu tinggal lihat saja webinar yang sesuai dengan jam Bapak Ibu. Di situ semuanya ada ya. Ibu Bulan. Siap. Ya, atau bagi Bapak Ibu yang besok webinar sesi pertama bisa open mic untuk menyampaikan pemberitahuan. Ya, silakan. Sekalian undangan ya Ibu Bea ya. Teman-teman sahabat teknologi yang menjalankan webinar esok di sesi pertama boleh sekalian mengundang. Ya, kalau memang tidak ada, dilihat di PMM saja itu semua sudah kasih masuk ke flyer dan dia punya link-linknya. Siap, Pak. Keren, luar biasa sekali. Kami menunggu yang ada dalam ruangan. Untuk Pak Budi, schedule-nya hari apa Pak? Boleh dibagikan di teman-teman, siapa tahu sembari mengundang sahabat. Kalau saya hari Kamis. 19. Hari Kamis sesi 1, hari sesi Kamis. 2, Pak? Ya, sesi 1, Pak. Oh, sesi 1. Ya, Bapak Ibu bisa join dengan Pak Budi lagi, sesi 1. Baik, Pak Budi. Siang-siang kalau saya. Siap. Semua yang di sini terima kasih ya. Sudah boleh meninggalkan ruangan Google Meet ini. Atau masih mau lihat wajah cantiknya Ibu Wulandari, Frau Jun, dan Ibu Beatrix. Ibu Beatrix mungkin bisa stop rekaman ya. Stop rekaman aja ya. Pak Budi sukses ya untuk hari Kamis ya Pak Budi dan teman-teman. Amin, makasih Ibu. Jika saya berkesempatan saya akan masuk. Itu tadi Ibu siapa yang minta saya jadi